jangan lupa dulu. Iya, iya. Gajah itu mijak semut tak kena. Tapi kalau semut masuk ke telinga gajah, tumbang gajah itu. Kita selain melihat dari sisi kelebihan juga kita melihat dari sisi kekurangan. Dan kita tahu bagaimana how to handle them gitu loh. Karena kita Partai Nasdem, kebetulan saya di Partai Nasdem, memang di waktu yang sama juga ada kongres, kongres partai. Jadi concern kita semua, baik kader, pengurus inti itu di Jakarta. Namun karena ada pendaftaran ini, kita pulang semua dalam waktu 1 hari kita persiapkan pendaftaran itu. Dan alhamdulillah KPU Provinsi Kepulauan Riau menyatakan berkas pasangan kami Haji Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq dinyatakan lengkap. Dan insya Allah lusa nanti kita akan cek kesehatan. Nah, ini calon kami yang 2 ini kita apa dulu? Kita istirahat dulu untuk menghadapi cek kesehatan ini. Nah, terkait apa lagi pertanyaan ini? Ya, ada fakta menarik di Pilkada Kepri. Itu lebih cair. Jadi kalau dulu petahana sempat kalah, Pak Ansar yang naik, Pak Isdianto. Apakah tahun ini penantangnya itu yakin bahwa Pak Rudi bisa mengalahkan Pak Ansar? Silakan. Kalau kita dari awal sebelum pendaftaran jauh-jauh hari, tentu sebagai tim kita hakul yakin menang. Tapi kita tidak menganggap enteng juga rival kita petahana. Saya dari awal sudah menyampaikan ini adalah 4 orangnya putra terbaik Kepri. Siapapun nanti yang menang adalah kemenangan masyarakat Kepri. Jauh-jauh hari kita sampaikan Pak Haji Muhammad Rudi itu menyampaikan kepada kami semua sebagai tim untuk bisa menyampaikan hal-hal yang bersifatnya menyejukkan. Pak Ansar dengan pengalamannya 2 periode menjadi bupati, 1 periode menjadi wakil bupati, anggota DPR RI. Saya pikir ini orang yang baik, yang yang bisa diandalkan juga menjadi pemimpin. Terus Pak Anyang Haris Pratemura, ini orang yang udah kaya di legislatif. Nah tentu kami meyakini juga Pak Haji Muhammad Rudi dengan segala pengalamannya, 1 kali menjadi wakil wali kota, 2 periode menjadi wali kota, berpasangan dengan Bapak Haji Aunur Rafiq, 2 kali menjadi wakil bupati, 2 periode juga menjadi bupati. Beliau ini kita menyebutnya orang yang sangat lembut, santun, yang concern juga di budaya. Ini kombinasi yang sangat baik sekali ketika dipasangkan dengan Pak Rudi. Dan kami yakini ini kan populasi penduduk terbesar itu di Batam. Nomor 2 itu di Karimun. Nah, mereka ini sudah sama-sama berhasil memimpin wilayahnya masing-masing. Nah, kami meyakini dengan modal ini pasangan ini akan keluar sebagai pemenang. Ya, tapi dari kemarin sepertinya saya membaca satu simbol yang bisa dilakukan oleh Pak Ansar dan Pak Haris, yaitu menggunakan baju biru sama seperti Amsa Karli, Claudia, artinya 1 garis dengan sama seperti yang digunakan waktu Pilpres. Nah, gimana melihat itu? Apakah itu suatu tantangan? Artinya sudah berusaha tim Ansar sama Nyang berusaha membangkitkan suara-suara waktu kemarin di Pilpres. Gimana responnya? Sebenarnya ini kan one man one vote. One man one vote ya? Ya. Semua keputusan itu ada di tangan rakyat. Strategi terbaik itu adalah mengerebut hati rakyat. Jadi walaupun di partai kita tuh kan juga ada PSI. Sebagai pengusung Haji Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq. Mereka juga bagian dari KIM, ya kan? Yang mendukung kemarin Pak Prabowo. Hari ini ada di kita kan. Saya pikir ini kalau pilkada itu adalah 60-80% itu adalah ketokohan. Partai itu mungkin hanya 20%-an sebagai kendaraan politik untuk mencalonkan, ya kan? Saya pikir ini akan kembali kepada rakyat lagi yang memilih. Termasuk koalisi yang kalah jauh, kalah besar. Maksudnya? Jumlah koalisi di mana pengusung
kan sangat besar Pak Ansar itu. Iya. Kemarin waktu rapat kita ada juga yang menyatakan kita ini semut, yang sana gajah. Jangan lupa dulu. Iya, iya. Gajah itu mijak semut tak kena. Tapi kalau semut masuk ke telinga gajah, tumbang gajah itu. Iya, iya. Iya, 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 iya. Jadi enggak masalah itu lawannya. Gak masalah. Enggak masalah ya. Tetap one man one vote. Kita serahkan semua pada rakyat Kepri. Oh, baik. Gimana Mas Agus nih? Ini gajah sama semut nih Mas Agus. Gimana Mas Agus? Responnya? Kalau saya tidak melihat itulah, tidak melihat gajah ataupun semut. Karena begini, di dalam sebuah pertandingan itu kita harus melihat pasangan main kita ini, lawan main kita ini adalah sebagai sosok yang tangguh dan kuat. Sehingga kita ketika akan bertanding juga kita serius gitu. Kita menggunakan strategi-strategi yang terbaik gitu. Nah, berkaitan dengan apa yang tadi singgung masalah itu kan branding ya. Ya. Branding karena kebetulan pasangan yang diusung untuk gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota di Batam ini kebetulan karena didukung oleh Koalisi Indonesia Maju yang which is sekarang menjadi Kim Plus. Ini sebuah branding. Karena harapannya bahwa kebijakan yang kemudian nanti dilaksanakan di pusat ini akan berbanding lurus ke daerah. Sehingga ini akan menjadi sebuah penguatan. Kan enak kalau kemudian daerah dengan kota dengan pusat ini kan sinkron ya. Sehingga kan akan lebih mudah. Baik dari sisi anggaran, dari sisi kebijakan itu kan lebih linier ya. Nah, terus kemudian bagaimana melihat potensi lawan ini? Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa betul dengan pengalaman dan jam terbang yang dimiliki oleh Pak Rudi sebagai wali kota, juga sebagai kepala Batam ex officio, termasuk Pak Anur Raufik sebagai Bupati Karimun, kita melihat ini adalah sosok penantang yang tangguh dan cukup diperhitungkan. Tetapi kita kan juga dalam berpolitik ini kan ada strateginya, ada hitung-hitungannya, ada kalkulasinya gitu loh. Kita selain melihat dari sisi kelebihan juga kita melihat dari sisi kekurangan. Dan kita tahu bagaimana how to handle them gitu loh. Bagaimana mengatasi mereka. Jadi buat kami tidak terlalu khawatir, tetapi kami menyambut proses demokrasi ini dengan sukacita, dengan riang gembira. Seperti tadi disampaikan adalah bagaimana kita bisa memenangkan hati rakyat. Bagaimana rakyat Kepri ini menjadi lebih baik gitu loh. Karena dengan calon dua-duanya yang baik, kan kita menjadi punya kaya terhadap pilihan ya, bahwa kita harus memilih yang terbaik gitu di antara yang baik. Jadi untuk Kepri ini memang dibutuhkan pemimpin yang tangguh, sosok yang visioner ya. Kadang-kadang gini, ada yang pemimpin itu hobinya dia memang sebagai eksekutor, dia sebagai striker. Tetapi ada juga pemimpin itu yang visioner, yang lebih banyak melihat ke depan, melihat harapan ke depan, sehingga bagaimana membangun sebuah wilayah, sebuah daerah itu sesuai dengan harapan masyarakatnya gitu. Nah, saya melihat ini ada potensi ya, artinya di antara dua pasangan ini memang meskipun sama-sama baik, tetapi ada kekurangannya gitu, baik di antara kelebihannya gitu loh. Jadi saya melihat sosok Ansar Ahmad ini adalah sosok yang visioner, gitu loh. Sosok yang visioner dan dekat dengan rakyat. Dan ya seperti disampaikan tadi, memang Kepri ini untuk menjadi sebuah provinsi maritim untuk bisa bersaing dengan negara di perbatasan ini memang butuh pemimpin yang memiliki visi yang jelas. Dan visi ini harus didukung dengan anggaran dan kebijakan. Dan ini anggaran dan kebijakan harus linear dengan pusat. Karena kalau tidak linear dengan pusat, saya rasa ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk memimpin, khususnya Kepri. Karena tadi saya sampaikan, hanya 5% wilayah daratannya. Ya. Gitu loh. Jadi kalau tidak didukung oleh anggaran, tidak didukung oleh kebijakan yang pro rakyat, pro lingkungan, pro kondisi yang khusus di Kepri ini, saya rasa juga menjadikan hal yang berat. Beda, kita bukan daerah mainland ya, kita ini rata-rata hinterland ya. Dan ini perlu kebijakan khusus menurut saya.